Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhiru 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Arsalahu kafatan ilan nas basyiran wa nadhira wa hadiyan ilal haqqi wa sirajan munira. Fasholawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Falaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Al-ayah, wallahu a'lam bimurad bidzalik. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Al-hadits. Pertama-tama ke hadratil kiram, para alim ulama, para habaib, para asatidzah, juga tiada lupa pula kepada semua para YouTuber dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melindungi, merahmati, dan memberi taufik dan hidayah kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Walasiman wa khususon, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghujani rahmat, menganugerahi nikmat, magfirah, inayah kepada seluruh ikhwan akhwat jamaah ribat man berhikmah ini, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kesuksesan di dunia wa suksesan fil akhirah. Insyaallah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebenarnya di sini Al-Fakir tidak ada yang namanya menggurui, tidak ada. Hanyalah berbagi saja sesuai dengan perintah agama kita. Balighu ani walau ayah. Sampaikan apa yang kita bisa, yang kita alami, yang kita temui, walaupun hanya sedikit saja. Dan begitu pula banyak hadis-hadis Nabi yang memerintahkan kita untuk berbagi pengalaman, ilmu, wawasan, pengetahuan untuk dibagikan. Bahkan seandainya kita berbagi tausiah atau nasihat apapun itu, walaupun kita belum bisa melaksanakan apa yang kita amanatkan, yang kita bagikan, yang kita nasihatkan kepada siapapun itu, seandainya kita belum melaksanakan, tapi menyampaikan hal itu adalah diperintahkan oleh agama kita. Rasulullah telah bersabda di dalam hal ini. Hanya itulah, Al-Fakir bukan seorang ulama, Al-Fakir bukan seorang al-alim, al-alama, al-fahim, al-fuamah, apalagi Al-Fakir hanyalah sebutir debu di dalam bagian para alim ulama. Al-Fakir orang bodoh, Al-Fakir orang lemah. Cuma alhamdulillah Al-Fakir tahaddus bi ni'amah. Ya, Al-Fakir mengalami di pesantren lama. Al-Fakir pernah pertama belajar di pesantren Darul Khair. Alhamdulillah, izin Allah, kehendak Allah, Al-Fakir di situ 9 tahun lah. Dan Al-Fakir pun pernah belajar atau pesantren juga di Darul Ahkam Fathul Mu'in. Ya, alhamdulillah sampai
tamat izin Allah. Dan begitu pula pernah Al-Fakir juga pesantren di Buya Mupasir, Mas Banten. Pernah di Cirebon juga di Mbah Hatim Panguragan. Dan masih banyak pesantren-pesantren yang Al-Fakir singgahi. Ini Al-Fakir bukan unjuk gigi, naudzubillah min dzalik. Al-Fakir hanyalah, kenapa Al-Fakir bicara seperti itu? Kan siapakah? Kan orang begini, siapakah dia? Ya Al-Fakir memang orang bodoh, tapi Al-Fakir alhamdulillah dengan izin Allah, kudrat Allah, Al-Fakir lama di pesantren. Jadi yang Al-Fakir mau bicarakan di sini adalah memang ini adalah suatu kewajiban kita semua. Ya terutama Al-Fakir mohon maaf kepada para alim ulama, para rasihun, para al-alim, al-alam, al-fuhamah. Hanyalah sedikit berbagi saja karena mungkin barangkali kita semua ikhwan akhwat yang memang belum pernah atau tidak pernah masuk pesantren, ya di sini Al-Fakir berbicara tentang ilmu-ilmu agama yang berkaitan dengan pesantren. Tentu pesantren adalah pesantren salafiyah, itu maksudnya bukan pesantren modern. Tapi Al-Fakir pernah belajar di pesantren modern, pernah juga gitu. Teman, kebanyakan Al-Fakir belajar di pesantren salafi, ya maksudnya pesantren-pesantren yang tidak apa namanya, yang bukan modern maksudnya. Terus mata pelajaran atau buku pelajaran mutlak kitab-kitab kuning. Kalau di pesantren modern kan campur, ada kitab yang sudah diterjemah ya, dan berbagai macam lah pelajaran-pelajaran. Tapi kalau di pesantren salafi tidak ada yang namanya kitab-kitab terjemah, nggak ada. Jadi semua kitab kuning ya, seperti dalam hal fikih juga kitab kuning semua ya, seperti kitab Majmu ya, Syarah Muhadzab. Terus berbagai macam kitab lah, misalnya Ainatul Thalibin, Tuhfatul Muhtaj ya, yang macam-macam lah. Jadi Al-Fakir ya mungkin berbicara ya memang referensinya adalah yaitu kitab-kitab pesantren seperti itu. Tapi insya Allah sebenarnya kalau bagi orang-orang ya yang memang sudah mengalami atau memang belajar di pesantren, yang mau dibicarakan Al-Fakir ini sebenarnya sudah pada tahu. Tapi kalau memang kita belum pernah mengalami pesantren, mungkin ya agak aneh gitu, karena pendidikan pesantren salafi dengan pendidikan pesantren-pesantren modern atau sekolah-sekolah ya memang sama, tapi agak sedikit beda. Maksudnya bukan beda, jadi gini, jadi kadang-kadang di pesantren modern itu pelajaran itu ya memang sudah begitu maju modern, jadi yang begitu berbau apa namanya ya semacam misalkan agak aneh gitu kan, kadang-kadang nggak ada gitu kan. Jadi di sini Al-Fakir mau menerangkan tentang kemurnian Islam. Jadi kemurnian, kesucian, keaslian Islam. Oh memang ada Islam yang bukan asli? Ya maksudnya gini. Jadi karena kemajuan zaman, perputaran pendidikan ilmiah itu kan mengikuti zaman seperti itu. Jadi kalau misalkan di zaman Rasulullah pasti tidak akan sama seperti di zaman sahabat. Kenapa? Ya karena putaran waktu. Jadi tetap mungkin ada kemajuan, ada yang ditambah, ada yang dikurangi dan seterusnya seperti itu. Apalagi misalkan ke sini ke masa-masa setelah Khulafaur Rasyidin, ya otomatis mungkin dunia Islam sudah begitu maju, kepemimpinan Islam pun sudah begitu tersiar. Ya mungkin
kemajuan itu drastis seperti itu. Ya otomatis dengan kemajuan ekonomi yang drastis, kemajuan tentang hal pembangunan dan segalanya mungkin menambah, ya otomatis di dalam hal kehidupan pun pasti akan bergeser. Oleh karena itu, jadi di sini Al-Fakir mau menerangkan agama Islam yang benar-benar seperti zaman Rasulullah, seperti itu. Apakah Islam sekarang itu sudah tidak murni? Murni. Apakah Islam yang sekarang ya dari zaman Khulafaur Rasyidin ke sini maksudnya, apakah tidak bagus? Bagus. Cuma di dalam hal, di antaranya di dalam hal-hal tertentu ada bergeser. Bergeser apa? Yaitu tentang kemajuan. Mungkin di zaman Rasulullah pernah bersabda, kata Rasulullah, "Qarni," di zamanku sekarang, afdal, yang lebih utama itu miskin. Jadi orang yang miskin di zaman Rasulullah itu adalah orang yang utama. Jadi di zaman Rasulullah orang yang miskin, orang yang tidak punya itu adalah utama. Tapi setelah kesininya justru layam bagi lil alimi al ghina. Justru pas zaman kesininya kita itu diutamakan kaya seperti itu. Itu kan sudah bergeser. Kenapa bisa bergeser seperti itu? Yaitulah perputaran zaman. Perputaran zaman ya kadang-kadang secara fakta kan, kalau kita hidup miskin gitu kan, kadang-kadang ada yang meninggal orang miskin. Ya kadang-kadang maaf gitu ya, kadang-kadang ustaz, kiai juga ya di daerah perkotaan maksudnya. Kalau di kampung-kampung sih ya masih tetap biasa-biasa. Kadang-kadang ustaz-ustaz kalau yang miskin, yang kematian kadang-kadang enggan datang seperti itu. Kadang-kadang, tapi tidak semua sih. Jadi ini Al-Fakir berbicara, Al-Fakir berkata yang ditemukan oleh Al-Fakir seperti ini, faktanya seperti itu. Tapi kalau orang yang kaya raya ya, orang yang serba berkecukupan, ya ada apapun kegiatan pasti diserbu. Maksudnya pada datang masyarakat nggak usah didatangin satu rumah nggak usah. Dengan kita beritakan aja di masjid, misalkan imam masjid berkata begini, saya mewakili misalkan si A, nanti kita ba'da sholat isya harus hadir ke tempatnya beliau. Itu udah hadir semua gitu, udah hadir semua. Tapi kalau misalkan orang yang tidak punya, ya itulah istilahnya. Bahkan Al-Fakir pernah menyaksikan, ini hanyalah iktibar saja, pada orang yang meninggal ya memang nggak punya seperti itu, benar-benar nggak punya. Itu yang datang aja, yang takziah aja nggak ada gitu. Bahkan yang menguburkan hanya imam masjid saja dengan temannya berapa orang, 3 orang. Terus yang menggali kuburnya aja ya anak-anak yang nongkrong di jalan kan nggak ada yang gali gitu, seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Itulah. Jadi makanya perputaran, perubahan sikon itu hal biasa. Maksudnya tidak salah, memang fakta seperti itu. Jadi oleh karena itu di sini ada kemurnian, keaslian ajaran Islam, yaitu terletak di ajaran tasawuf seperti itu. Jadi kalau kita ingin mengetahui dengan jelas seperti apakah Islam Rasulullah dahulu, ya kita lihat aja kepada para ahli-ahli tasawuf seperti itu. Jadi ajaran-ajaran tasawuf ini adalah ajaran-ajaran Islam yang dilakukan, yang berlaku di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di antaranya di ajaran tasawuf itu ada ajaran istilahnya seperti
harus sabar, harus tawakal, terus harus tafwid, terus harus tawabu, harus khusyuk, harus istiqomah dan sebagainya. Jadi semua kata-kata seperti itu di ajaran tasawuf itu memang benar-benar dilakukan. Makanya para ulama-ulama ya yang memegang ilmu tasawuf jarang yang berkarya misalkan membuka toko, membuka material, membuka perusahaan, jarang. Jadi beliau itu fokus beribadah kepada Allah, fokus sibuk dengan sholawat, sibuk dengan zikir, sibuk dengan sholat, sibuk dengan berbagai macam seremoni keagamaan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa Al-Fakir bilang seperti ini? Ya karena di zaman-zaman akhir ini banyak orang yang justru tasawuf itu dicaci, disalahkan, disesatkan. Wah, udah macam-macam lah. Berbagai macam ardikan, hinaan, ejekan. Seperti itu. Padahal Islam Rasulullah, Islam di zaman Rasulullah itulah yang dilakukan oleh para ahli tasawuf sekarang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa dinamakan tasawuf? Ya karena dulu para pemegang ilmu tasawuf itu, pengamal ilmu tasawuf itu dulu sering berpakaian dari bulu domba. Tapi sekarang juga masih. Kalau orang-orang yang ahli sufi itu kadang-kadang misalkan mau ngaji atau mau duduk, misalkan terus di ruang tamu melayani tamu yang ngaji, tamu yang minta doa dan berbagai macam itu, biasanya beliau itu duduk itu di kulit ayawan ya, yang seperti ya di kulit kambing gitu, kambing yang sudah disamak gitu kan. Jadi bukan beralaskan permadani, bukan beralaskan kasur, bukan, tapi beralaskan yaitu kulit domba yang berbulu. Makanya dinamakan ahli tasawuf itu. Terus ada juga yang mengatakan tasawuf dari kalimat sufah gitu. Kenapa diambil dari situ? Karena dulu orang-orang sahabat-sahabat Rasul yang miskin, yang tidak mampu, yang papa, yang lemah, ditampung oleh Nabi kita, yaitu di satu atap atau satu bangunan pendopo yang dinamakan sufah, seperti itu. Jadi sufah itu adalah bangunan-bangunan, kamar-kamar ya, yang di pinggir-pinggir masjid. Jadi di Masjid Madinah itu ada di pinggir-pinggirnya ada apa namanya ya, pendopo-pendopo lah. Jadi di situ kamar berjajar, itulah para sahabat-sahabat yang miskin ditampung oleh Nabi di situ sambil ngaji kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi inilah yang penyebar ajaran tasawuf sampai sekarang. Jadi sebegitu Islam sudah pindah atau sudah sampai ke Khalifah Umayyah ya, ke Bani Abbasiyah, ke Bani Umayyah. Jadi itu kan sudah maju Islam. Jadi upeti-upeti dari luar kita, Islam sudah tersiar ke setiap negara. Jadi otomatis penghasilan pundi-pundi uang itu kan sudah berdatangan. Islam sudah kaya raya ya, otomatis istana pun megah seperti itu. Tapi di antara para sahabat ada yang menginginkan seperti di zaman Rasulullah, seperti itu. Jadi apa? Ya, tidak menginginkan gemerlap dunia, tidak menginginkan poya-poya, tidak menginginkan ya semacam hidup berpesta pora, berseteria, tidak menginginkan hidup bermewah-mewah. Jadi beliau ini ya itulah mengumpulkan atau menyusun satu ajaran yang memang di zaman Rasulullah
Jadi itu dinamakan ajaran tasawuf. Jadi ajaran tasawuf ini adalah suatu ajaran Islam yang benar-benar berlaku di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus bagaimana yang tidak menjalankan ilmu tasawuf itu salah? Ya tidak salah. Cuma kalau kita memang mau berkaca, ingin kita kembali ke kesucian, ke kemurnian, keaslian, yaitulah ajaran tasawuf. Itulah suatu ajaran Islam yang murni, yang asli, yang diberlakukan, yang berlaku di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ahli sufi tidak menghendaki kemewahan, ahli sufi tidak menghendaki pesta pora, orang-orang sufi tidak menghendaki kegembirapan dunia, tidak. Jadi ahli sufi itu adalah fokus hidupnya, jiwa raganya adalah dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana sekarang masih ada? Masih ada. Sekarang masih ada, eksis, berkembang. Yaitulah pesantren-pesantren salafiyah, ulama-ulama sepuh, semuanya adalah berajaran tasawuf seperti itu. Di mana pusatnya? Ya semua para ulama-ulama Syafi'iyah semua adalah mengamalkan ajaran tasawuf itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, seperti Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani, sama seorang sufi, seorang tasawuf. Syekh Abil Hasan Syadili, sama seorang sufi, seorang tasawuf. Syekh Abdul Qadir Jailani, sama, adalah ulama besar, bahkan Sultanul Aulia, beliau pun ahli tasawuf. Al-Imam Ghazali Hujjatul Islam, beliau pun adalah sama, adalah tasawuf. Jadi ya hampir semua ulama-ulama di kalangan Syafi'iyah, ulama-ulama salafus sholih, hampir semua adalah memegang ilmu tasawuf. Bahkan di dalam kitab Bahjatul Wasail diterangkan, wa mayyatasawwafa, jadi barang siapa yang tidak memegang, barang siapa yang tidak mengamalkan dengan ajaran tasawuf, maka itu adalah tajandako, maka itu adalah tapassako, maka itu adalah fasik hukumnya. Jadi ilmu tasawuf itu harus gitu. Makanya ada 3 macam ilmu syariat yang wajib kita pelajari dan kita wajib amalkan, itu adalah 3. 1, ilmu usuluddin, ilmu tauhid tentang ketuhanan. 2, ilmu fikih, ilmu tentang ubudiyah, tata cara kita beribadah, bagaimana sholat, bagaimana haji, bagaimana umroh, bagaimana sidqoh, dan sebagainya. Terus yang ketiganya adalah ilmu tasawuf. Jadi itulah dinamakan ilmu syariat. Maka kita mau bertorikoh atau kita mau belajar ilmu al-hikmah, kalau kita belum tabahur, belum mengerti 3 ilmu itu, yaitu tauhid, fikih, tasawuf, maka jangan dulu. Kenapa? Karena kita bisa tersesat. Jadi ilmu yang harus kita pertama kita gunakan, kita amalkan, kita pelajari adalah ilmu syariat yang terbentuk, yaitu adalah tauhid, fikih, tasawuf. Jadi belajar ilmu tasawuf, mengamalkan ilmu tasawuf itu hukumnya wajib, fardhu ain. Kalau kita tidak belajar, tidak mengamalkan, maka itu adalah kita berdosa. Na'udzubillahi min dzalik. Di sini Al-Fakir mau sedikit memberi semacam bocoran ya. Jadi kalau kita ingin mengetahui ya sedikit seala kadarnya tentang ilmu tasawuf gitu kan, karena banyak orang yang mengatakan apa itu tasawuf itu ilmu apa, ya berbagai macam lah gitu. Yaitu ya nggak apa-apa, wajar saja, karena mungkin belum mengetahui atau belum pernah belajar, belum pernah membuka tentang hal kitab-kitab ilmu tasawuf seperti itu. Jadi kalau kita memang mau mengerti tentang ilmu tasawuf, maka terlalu banyak kitabnya. Tapi ya kita untuk kecil-kecilan atau untuk sementara kita bisa mengerti, silahkan kita baca kitab Jami'ul Usul. Silahkan kita baca kitab Majmu'atul Rasail.
Silahkan baca kitab Kutubul Qulub atau Kutul Qulub, Tanwirul Qulub, Anwarul Qudsiyah, Iliyatul Auliya. Di antaranya itu aja dulu. Jadi memang kitabnya bejibun sebenarnya, banyak sekali. Makanya Al-Fakir bilang, kalau kita sudah pernah lama di pesantren belajar, kita justru tidak akan aneh dengan ilmu tasawuf. Bahkan insya Allah kita pun pasti mengerjakan, melakukan, belajar ilmu tasawuf itu insya Allahu amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Jadi sekali lagi, tentang ilmu tasawuf ini adalah ilmu wajib kita ketahui bahwa ilmu tasawuf ini adalah suatu ajaran yang asli yang dilakukan di zaman Rasulullah SAW. Satu tanda bahwa siapapun itu yang mengamalkan ilmu tasawuf itu tandanya dia tidak begitu mengejar dunia. Jadi tidak mengejar dunia. Walaupun dia kaya raya misalkan, tapi itu hanyalah pemberian Allah saja. Dia tidak mengejar. Banyak ulama-ulama yang tidak mengejar dunia, tapi dunia malah pada datang kepada beliau. Subhanallah, ya tiap hari paling ngajar ngaji, habis ngajar ngaji ke masjid, paling ke kamar. Tapi uang pada datang. Ya akhirnya rumah jadi mewah, tanah jadi luas, uang jadi banyak, seperti itu. Salahkah itu? Tidak salah, karena bukan dia yang mengejar dunia, bukan dia yang menghampakan dirinya kepada dunia, tapi dunianya yang datang kepada dia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Seperti itu. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa bagikan. Hanya sekedar saja, supaya yang penting kita jangan punya pikiran, jangan punya zon terhadap ajaran tasawuf ini adalah jangan menganggap bahwa tasawuf itu adalah keluar dari Islam, jangan menganggap ajaran tasawuf itu bukan ajaran Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ajaran tasawuf itu berasal dari Hindu, ada yang mengatakan bahwa tasawuf itu adalah ajaran dari Buddha. Bahkan ada lagi yang mengatakan bahwa itu adalah dari Kristen. Bukan. Jadi bukan. Tapi memang ada, kadang-kadang ada kesamaan. Ya namanya hidup di dunia ya pasti ada kesamaan. Tapi setiap kesamaan ya tidak mungkin saling tiru meniru. Tidak, itu hanyalah kebenaran saja. Seperti itu. Jadi sekali lagi, ayo kita saling menghargai, ayo kita saling memuliakan, dan saling diantara kita husnudzon. Jadi semua Islam itu adalah saudara, dimanapun, siapapun, seperti apapun, bangsa apapun, maka semua Islam itu adalah saudara kita. Jadi jangan dijadikan perpecahan, perbedaan, jadikan satu alat untuk kita bisa lebih dekat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Artinya apa? Artinya hal sesuatu yang tidak pas, yang tidak sesuai dengan apa yang kita amalkan, ya lebih baik kita tabayun atau tanyakan aja langsung. Kok ini nanti dijawab, nanti clear. Karena biasanya terjadinya perpecahan, biasanya terjadinya bantah-bantahan, terjadinya ya semacam mujadalah ya, karena tidak adanya saling mengenal seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita saling mengenal, sebenarnya tidak ada yang namanya untuk kita saling adu argumen, tidak gitu. Tapi sebenarnya tidak masalah kita adu argumen, justru supaya keluar natijah ringkas intisari daripada ajaran seperti apa. Enggak apa-apa, cuman yang tidak boleh itu kita beda pendapat, akhirnya kita bermusuhan, itulah. Jadi beda pendapat silakan. Beda pendapat, beda pandangan, beda asumsi, itu adalah hal biasa, sudah dari zaman dulu seperti itu. Tapi para ulama kita, para ulama salafus sholihin dulu, walaupun beda di dalam pendapat, tapi di dalam ukhuwah Islamiyah tetap damai, tetap nyaman, tetap bersatu. Alhamdulillahi Rabbil
rabbil alamin. Sekian Al-Fakir, mohon maaf atas salah, khilaf dan keliru. Namanya juga manusia ya. Berbicara banyak, ya otomatis pasti salahnya banyak. Tidak ada manusia yang tidak salah, karena al-insan malul khata wa nisyan. Sekian, demikian. Allahumma la tu'akhidna in nasina wa akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isron kama hamalta wal ladzim min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.